Kristen. Mantap. Pahlawan sekali disebut pembunuh. Mereka eksekusi pemerintahan waktu itu, mereka menjajah, saudara. Mereka itu menjalankan aturan. Jadi Makanya orang Anda Romawi jangan itu hanya adalah comot-comot pahlawan. saja, taunya comot-comot. Kalau tidak ada orang Romawi, Kristen menuhankan siapa kira-kira? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Karya yang mana penyaliban itu adalah karya keselamatan bagi Kristen. Sedangkan penyaliban ini terjadi oleh karena prakarsa iblis. Seperti iblislah yang menghadiahkan saudara-saudara Kristen keselamatan. Karena dengan disalibnya Yesus, bahkan dengan matinya Yesus, Kristen kemudian menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan. Andai saja Yesus itu tidak mati, andai saja tidak ada penyaliban, andai saja iblis tidak merasuki Yudas, andai saja hakim-hakim kepala Mahkamah Agama tidak melakukan andai itu kan hanya andai Anda saja. Romawi hari ini, Romawi hari ini masih menyembah Dewa Horus. Romawi hari ini masih percaya kepada Dewa 5 kali Atis. sehari Anda sembah batu hitam tuh maksudnya apa, saudara? Oke, kalau Anda mengatakan kami menyembah batu, sedangkan Tuhan yang kami sembah, sedangkan Tuhan yang kami sembah adalah Tuhannya Abraham, maka Anda harus mengakui bahwa Abraham, Ishak dan Yakub juga menyembah batu. Saya mau katakan, karena di dalam kitab Kejadian, Kejadian 17 saya mau kasih tahu, nomor 7, saja saya mau kasih tahu. Anda jelaskan, Tuhan Anda mengangkat jelaskan. perjanjian kekal. Aku akan menjadi Tuhanmu. Aku akan menjadi sembahanmu, wahai Abraham. Sembahan anak-anakmu, sembahan keturunanmu secara turun-temurun. Itu dalam Kejadian 17. Itu adalah Tuhannya bangsa Israel. Kenapa Allah yang jadi berubah setelah 600 tahun? Ayo. Yod-He-Vav-He itu adalah Yahuwahu, wahai engkau yang adalah Dia. Oke? Masa bisa berubah itu setelah 600 tahun sih? Ini ngomong apa sih, ini orang ngomong sendiri dia. Iya. Nama Tuhan itu banyak, gelar Tuhan itu banyak. Yod-He-Vav-He, saja, satu saja. Ya, Yod-He-Vav-He, gelarnya banyak. Al-Eroi, Al-Gabor, El-Gabor, banyak gelar Tuhan itu. Tidak ada banyak, satu nama satu saja. Terus kayak sebentar banyak, Pak. Terus kenapa ada kata Allah di LAI? Kenapa kau pakai? Kena lagi loh. Kena. Jadi gelar Tuhan itu banyak. Yahweh adalah Allah kita. Gelar Tuhan bisa berubah-ubah. Gelar Tuhan itu bisa bertambah-tambah gelar Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah berubah menjadi manusia. Gelar Tuhan itu bisa berubah-ubah. Kau paham? Yang nggak bisa diskusi, menghidupkan, yang mematikan, dan seterusnya. Itu adalah gelar-gelar Tuhan. Jadi pencipta langit dan bumi menyatakan gelarnya kepada Bani Israel sebagai Yod-He-Vav-He. Kemudian dia rubah. Aduh, kurang ajar ini. Yahweh itu gelar. Itu gelar. Nama Yahweh. Bukan nama pribadi.
Terus kenapa ada kenapa ada Allah kau pakai di Biblemu? Kenapa ada Allah? Kenapa? Dari mana itu? Diam dulu, diam. Kenapa Allah di Biblemu ada? Kenapa? Kenapa kau pakai? Kurang ajar sekali, hei. Dasar penyembah manusia, pemakan babi lu. Itu jawab Bang Adil bertanya itu kenapa ada? Sportif. Allah di kitab kamu Con jawab. Nah, kenapa ada kata Allah di Biblemu? Kenapa? Itu adalah Allah kami, tetapi Anda rubah. Oh ya Allah dia, oh ya Allah juga dia. Itu bukan Kata kupret, Yahweh. kata kutu kupret lu. Itu adalah Allah kami, tetapi Anda rubah. Tiada Tuhan jadi selain Allah, si Allah ini. Dari mana? Terus kenapa kau pakai Allah di Biblemu? Kenapa? Kenapa kau pakai Allah di Biblemu? Lagi tidak tahu sunat lagi. Aduh, bahaya Gepeng ini. Con gepeng. Ini Oten ini gimana sih? Gak ngerti bahasa Indonesia nih. Makanya inilah. Banyak semua. Kenapa ada kata Allah di Biblemu? Kenapa? Jangan terlalu congormu terlalu panjang, tapi Anda tidak Ya tahu. kamu moncongmu itu yang kayak babi, karena kau pemakan babi. Moncongmu itu kayak babi. Kita balikannya, Anda itu langsung. Sabar bang, sabar. Kabur dia. Bagaimana untuk umat-umat Islam yang ingin beriman kepada Yeshua itu, kepada Yesus, itu apakah harus dibaptis atau gimana? Karena kan terjadi kegamangan nih, kegalauan bagi mereka. Jikalau mereka mempercayai Yesus ini atau yang berkata harus dibaptis. Nah, menurut bro gimana bro? Coba. Gak dibaptis, dibanting aja Bang Jamak. Silakan Bang Jamak dibanting. Iya. Jadi Yesus sendiri tidak pernah membaptis satu manusia pun. Baptis itu pengakuan. Baptis itu pentahiran, pengakuan iman, pertobatan, dan seterusnya. Kenapa orang mau dibaptis? Karena orang itu ingin ditahirkan, ingin disucikan kembali setelah orang ini kemudian tidak mengakui Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Yohanes membaptis kemudian orang-orang yang meninggalkan hukum Taurat, kembali kepada hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa, mengakui Bapa yang mengutus Abraham. Makanya disebut Yohanes Pembaptis. Yesus dibaptis dalam nama siapa? Dalam nama Bapa. Tidak ada dalam nama Yesus, dalam nama Roh Kudus, nggak ada. Yesus dibaptis cukup dengan nama Bapa itu sendiri. Artinya Yesus ditahirkan kembali untuk kemudian mengakui bahwa Tuhan satu-satunya adalah yang mengutus dirinya. Nah, sekarang ketika ada perintah, pergi ke seluruh bumi, ya, jadikanlah murid, injililah mereka, makhluk-makhluk itu injili yang percaya baptis. Nah, kalau dibaptis dalam 3 nama, apa itu? Bapa, apalagi Yesus, ketiga Roh Kudus. Itu tidak ada masalah sebenarnya. Andai saja tidak disisipi paham animisme. Andai saja tidak disisipi paham paganisme. Kenapa saya katakan disisipi paham paganisme? Karena tadinya Bapa, betul, satu-satunya Tuhan. Anak, betul, sebagai utusan Tuhan. Roh Kudus, betul, sebagai penghubung antara penyampai firman antara Bapa dengan Yesus. Jadi tiga-tiganya diimani. Satu diimani sebagai Tuhan, satu diimani sebagai nabi, satu diimani sebagai malaikat penyampai firman. Masalahnya muncul kemudian ketika tiga-tiganya dianggap sebagai satu hakikat. Nah, kalau ada orang dibaptis dalam nama Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Roh Kudus, maka maksudnya itu apa? Ditahirkan dia untuk kemudian mengakui tiada Tuhan selain Yod-Heh-Vav-He, yang kami sebut Allah, dan Yesus utusan Allah, dan Roh Kudus sebagai penyampai firman. Itu tak ada masalah. Masalahnya ketika hal ini kemudian masuk ke gereja, tiga-tiganya menjadi pribadi Tuhan. Padahal 3 aspek ini adalah 3 hal yang tidak bisa dipisahkan. Tuhan Bapa di dalam 1 Timotius 6 nomor 16 tidak terlihat, tidak bisa kemudian dihampiri manusia, tidak terlihat dia kemudian kekal, kemudian dia tidak mati dan dia menghidupkan. Ini adalah Tuhan yang disebut kemudian oleh orang Yahudi dengan sebutan Elohim.
Sang Bapa ini, Sang Bapa. Nah, kemudian diutuslah Mesias. Ini hamba Sang Anak, Mesias. Yang mengutus kemudian, mengutus anaknya dengan perantaraan Roh Kudus. Tidak ada masalah di situ. Sama seperti baginda Rasulullah Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Roh Kudus kemudian mendatangi, kemudian Roh Kudus ini mendatangi baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tak ada masalah. Tidak ada masalah. Di situ ada 3. Allah, Rasulullah, dan juga Roh Kudus. Allah satu-satunya Tuhan pencipta langit dan bumi. Rasulullah Muhammad SAW sebagai penutup Nabi, dan Roh Kudus sebagai penyampai firman. Tak ada masalah. Yang bermasalah kalau 3-tiganya kita anggap satu hakikat. Nah ini penyakit yang ada di Kristen. Mereka menganggap Yesus juga adalah sehakikat dengan Bapa, Roh Kudus sehakikat dengan Bapa, padahal sebenarnya itu adalah pekerjaan bapak-bapak gereja melalui konsili-konsili. Saya kira begitu, Bung. Jadi baptis itu adalah pentahiran, baptis itu adalah pengakuan dosa, baptis itu adalah pertobatan. Tak ada masalah di situ. Yang masalah ketika 3-tiganya dianggap sebagai Tuhan. Demikian. Baik, makasih Pak. Makasih. Maksud saya kan di sini kan dikatakan karena itu jadikan semua bangsa, berarti semua bangsa itu muridnya Tuhan Yesus ini ya. Maksud saya bagaimana dengan yang Muslim gitu? Jika ingin menjadi muridnya Isa ini atau Yesus ini, kan mereka harus dibaptis juga Pak? Atau harus dibaptis atau gimana Pak menurut Bapak? Itu yang jadi poinnya saya sih. Kalau untuk mereka, kalau saya sih udah dibaptis Pak gitu. Oke, baik. Jadi kalau kami di umat Islam itu Al-Quran menjelaskan, Ya Bani Israel, wa isqala Isa bin Maryam, Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, aku ini adalah utusan Allah kepadamu. Umat Islam tidak dikatakan Muslim kalau dia tidak beriman bahwa ada sosok manusia, disebut Nabi, disebut Al-Masih, lahir tanpa ayah, yang spesial diutus ke bumi untuk Bani Israel. Ternyata seirama. Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Itu iman Islam tuh. Iman Islam itu. Kami akui itu kemudian. Lalu bagaimana kami beriman? Ya kami imani dia sebagai utusan yang datang khusus kepada Bani Israel. Lalu kemudian beliau ketika datang kepada Bani Israel mengajarkan, Inni Rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah wa mubashiran birasuli ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad. Beliau datang kepada Bani Israel mengajarkan akan datangnya roh kebenaran, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jelas itu. Nah, lalu kemudian Rasulullah datang bukan hanya untuk satu kelompok. Nabi Musa hanya satu kelompok. Yesus hanya untuk satu kelompok. Tapi ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW itu untuk litubayyina linnasi, kepada seluruh umat manusia. Termasuk Anda. Yesus diutus hanya untuk Bani Israel, bukan untuk Anda. Yang diutus untuk Anda itu adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka kemudian kalau pola Trinitas Anda ingin gunakan kemudian itu keliru. Yang benar adalah 3 komponen pribadi yang berbeda yang mengajarkan manusia kemudian untuk menjadi manusia yang selamat. Siapa? Allah mengutus Roh Kudus untuk menentukan baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai penerima kalam yang harus diterapkan kepada seluruh umat manusia. Seperti itu. Jadi kami beriman kepada Al-Masih, kami beriman. Dia adalah utusan Allah yang diutus kepada Bani Israel, mengajarkan Bani Israel jalan kebenaran menuju kepada pencipta langit dan bumi. Tidak ada orang yang sampai kepada pencipta langit dan bumi kalau tidak melalui Al-Masih. Tidak ada. Oleh karena itulah kemudian ketika Al-Quran menarasikan wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni Rasulullahi ilaikum, maka umat Islam harus percaya bahwa sebelum Rasulullah ada datang Rasul lebih awal, yaitu Isa atau saudara-saudara Kristen sebut dengan nama Yesus.
Nah, baptislah. Nah, kami juga mengimani itu. Kami ditahirkan. Jadi orang yang kafir masuk di Islam, mereka harus ditahirkan. Mereka harus mempersaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah utusannya. Dan Roh Kudus yang mengajarkan kemudian Al-Quran kepada baginda Rasulullah. Harus ditahirkan itu. Itulah di Islam. Kemudian ketika saudara mengatakan, jadikanlah seluruh bangsa muridku, Anda keliru. Karena Anda hanya menggunakan bahasa terjemah. Coba Anda gunakan original teksnya. Apa yang dikatakan di sana? Jadikanlah murid seluruh ras muridku. Apa maksudnya? Ketika Yesus itu datang, tidak semua ras Bani Israel itu beriman kepada dia sebagai utusan. Maka di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, jangan ke ras lain, tetapi cukup kepada ke-12 ras muridnya. Maka ketika dikatakan jadikanlah murid seluruh ras muridku, artinya Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar menjadikan murid semua yang berasal dari ke-12 ras murid Yesus. Dan sangat disayangkan tidak ada ras Betawi, ras Batak, ras Bugis, ras Makassar, ras Manado, ras Ambon, ras Flores. Itu nggak ada. Yang ada cuman Benyamin, Nat, kemudian Yusuf, kemudian Lewi, dan seterusnya. 12 suku itulah yang harus kemudian dijadikan sebagai murid Yesus. Dan ingat, jadi murid bukan jadi hamba. Demikian sementara, silakan. Pak. Baik. Saya bacakan dalam Anda terima enggak Yesus sebagai manusia? Enggak. Ya, sebagai manusia. Dia datang sebagai manusia, mengambil rupa manusia. Dia mengambil rupa, firman itu mengambil rupa. Oh, bukan. Firman yang awalnya adalah firman dalam bukan. Dia datang ke dunia sebagai manusia. Iya, Pak. Baik. Iya, sebagai manusia, Pak. Sebagai manusia. Anda bicara sendiri. Anda tidak sedang di gereja. Oke, Anda terima dia sebagai manusia? Ya. Iya, Pak. Oh, berarti dia bukan Tuhan. Iya, Pak. Baik. Coba, Pak. Sebentar ya. Saya kasih ayat ini dulu, Pak. Bentar, Pak. Saya kasih ayat ini dulu. Matius 13 ayat 10. Maka datanglah muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapapun tidak mempunyai apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka." Ini sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Yesus sengaja berkata-kata perumpamaan terhadap orang-orang Yahudi lain, tetapi kepada murid-muridnya dia tidak. Karena sekalipun melihat, dengar kata-kata ini ya, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar, dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuatan Yesaya yang berbunyi, "Kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menganggap, sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik hingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar tetapi tidak mendengarnya." Jadi memang Yesus ini datang untuk menggenapi nubuatan Yesaya ini, bahwa dia memang harus ditolak dan disalibkan dan bangkit, supaya berkat dari Abraham itu akan kepada bangsa-bangsa lain. Karena yang dijanjikannya berkat Abraham itu dari keturunanmu lah. Baik, saya bacakan dulu ayatnya, Pak. Bentar ya. Berkat. Jangan terlalu panjang, Pak. Ya, Assalamualaikum. Enggak, karena ini penting sekali. Waalaikumsalam.
Ini penting Ya, sekali buat silakan. kita semua, penting Iya, sekali. iya, silakan. Nanti akan tengkurap Anda dengan data Anda. Tengok aja. Wabarakatuh. Silakan datanya. Silakan. Ada melihat, ada mata tak melihat, ada kuping tidak mendengar. Tengok aja nanti itu arah panahnya udah menuju ke Anda itu. Nanti sujud ya bang. Bentar ya Pak. Iya, silakan. Hati-hati Pak. Ya Renaldi selamat pagi. Renaldi selamat Bentar ya, pagi. bangsa-bangsa akan diberkati mana ya? Muslim. Oh, Muslim di bawah. Muslim. Oten terlalu Oke, memaksa. Kejadian 22 ayat 18. Jadi Kejadian 22 ayat 18 dikatakan, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengar firmanku. Oke, terus, Kejadian oke. 22 ayat 18. Nah, ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus, sebentar ya. Ke Paulus lagi. Bentar. Bukan, baca dulu. Jadi mengerti Pak. Ini ada apa sih benang merahnya kita ketemu Pak. Galatia 3 ayat 16. Galatia 3 ayat 16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya, tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksudkan banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, satu orang itu ya, yaitu Kristus. Maksudku, inilah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah, tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justrulah oleh janji itu Allah telah menganugerahkan kasih karunia kepada Abraham. Jadi itu adalah anak-anak janji yang diberikan kepada Abraham sebelum hukum Taurat 430 tahun sebelum hukum Taurat itu datang kepada kepada Musa, kepada keturunannya. Janji itu sudah ditetapkan Allah kepada Abraham, melalui keturunanmu lah, maka bangsa-bangsa di dunia akan diberkati. Satu orang keturunan, bukan kepada keturunan-keturunannya, bukan pada seluruh orang Israel, tapi satu orang dari keturunan Israel ini. Siapa? Yaitu Yesus itu sendiri. Jadi semua ini berkorelasi Pak, benang merahnya ketemu. Bapak cari lagi. Yang ayat yang tadi juga yang untuk seluruh bangsa ya. Baptislah mereka, jadikan seluruh bangsa muridku. Itulah janji keturunan yang diberikan Allah kepada Abraham dan melalui Yesus Kristus kepada seluruh bangsa di dunia ini. Begitu. Terima kasih. Coba nanti dibelajari lagi. Terima kasih Pak. Itu saya cuma share. Saya katakan di awal, Anda membawa data itu kenanya kepada saudara. Ketika Anda membawa data Kejadian 22 nomor 18, oleh keturunan mula Yesus, Anda imani berasal dari keturunan manusia. Anda mau tidak mau, kalau menjadikan data ini sebagai acuan, ikhlas ataupun tidak, suka ataupun tidak suka, mau ataupun tidak mau, Anda harus mengakui Yesus itu adalah keturunan manusia. Pencipta langit dan bumi yang menciptakan alam semesta, bukan keturunan manusia. Anda mempertuhankan keturunan manusia. Nah sekarang saya golkan satu data. Kejadian 22 nomor 18, oleh keturunan mula semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat. Bagaimana caranya manusia di atas muka bumi ini mendapatkan berkat? Gimana caranya? Kita kembali kepada data yang disajikan kemudian oleh kitab saudara, yang diambil intisarinya dari kitabnya orang Yahudi. Kejadian 12 nomor 3. Ternyata berkat akan kita terima
dari Tuhan pencipta langit dan bumi apabila kita memberkati Abraham. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau wahai Abraham. Nah sekarang, apakah teman-teman Kristen memberkati Abraham? Tidak. Contoh, tak kasih data 2. Kejadian 17 nomor 7. Aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan keturunanmu, Tuhan anak-anakmu secara turun-temurun. Apakah Kristen melakoni itu? Tidak. Kristen mempertuhankan anaknya Maria. Aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Dan itulah perjanjian kekalku. Kejadian 17 nomor 14. Barang siapa yang tidak menyunatkan dirimu sama seperti engkau Abraham, maka dia harus dilenyapkan dari sebangsanya, karena dia telah membatalkan hukum perjanjian kekalku. Bagaimana dengan Kristen? Apakah mereka memegang teguh ini? Tidak. Lalu bagaimana Kristen bisa diberkati? Sementara dia tidak melakukan pemberkatan kepada Abraham. Yang disebut pemberkatan kepada Abraham adalah memegang dengan setiap perjanjian kekal yang Tuhan berikan kepada Abraham. Umat Islam ada 3 poin. Yang pertama, menuhankan Tuhannya Abraham alaihissalam. Yang kedua, bersunat. Yang ketiga, berkurban. Ini pola. Umat Islam melakoni itu. Siang malam umat Islam disibukkan dengan melakukan pemberkatan kepada Abraham. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala alihi Ibrahim. Sibuk umat Islam itu dengan pemberkatan kepada Abraham alaihissalam. Kembali kepada data yang tadi, Kejadian 22 nomor 18. Ingat, di kalimat terakhir, karena engkau telah mendengarkan firmanku. Mendengarkan di situ berasal dari bahasa Ibrani syama, artinya mendengarkan, mentaati, melakoni, mempraktekkan dengan praktek, bukan cuma teori. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat, sebab engkau mentaati firmanku. Apakah orang Kristen sekarang mentaati firman Tuhan yang datang kepada Nabi Musa, yang datang kepada Abraham? Tidak. Jadi bagaimana mungkin orang Kristen mendapatkan berkat dan pemberkatan? Sekali lagi saya katakan kepada saudara, ketika Anda menarasikan bahwasanya Yesus itu diutus kepada seluruh umat manusia, tak ada satu data yang bisa Anda sajikan kepada kita. Ingat bung, 1 menit terakhir, dengarkan saya baik-baik. Yesaya 55, Yesaya 52 nomor 1. Coba Anda baca di situ. Orang yang tidak bersunat, haram hukumnya masuk ke tanah Yerusalem. Pahami ya? Yehezkiel 44 nomor 78. Semua dosa yang pernah dilakoni oleh Bani Israel, ada satu dosa yang membuat Tuhan itu paling marah. Apa dosa itu? Memasukkan orang-orang yang tidak bersunat ke dalam bait sucinya orang Yahudi. Sedangkan Kristen orang yang tidak bersuci, orang yang tidak bersunat. Data nomor 9-nya, Tuhan mengatakan, jangan pernah engkau masukkan orang-orang yang tidak sunat nonotnya masuk ke dalam bait suciku. Itu gak boleh. Jadi bagaimana mungkin kemudian pemberkatan manusia itu ada di Kristen, sementara Kristen ini adalah orang yang dianggap najis. Galatia 2 nomor 14, orang yang tidak bersunat nonotnya adalah orang yang hidup secara kafir. Bagaimana mungkin orang yang hidup secara kafir bisa mendapatkan berkat? Bagaimana mungkin? Baik, Pak. Oke ya, itu harus dipahami. Nabi Abraham alaihissalam menuhankan Tuhan yang datang kepada dirinya dan tidak menggantikannya dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Baik. Apalagi keturunannya Baik, sendiri. Pak. Ingat saudaraku, Baik. Abraham Baik. tidak pernah mempertuhankan keturunannya sendiri. Kecuali Abraham kena penyakit santet. Demikian. Oke, terima kasih. Baik, kalau masalah sunat, kayaknya saya sudah beberapa kali sempat berunding dengan beberapa teman dari Muslim. Kita juga tahu ceritanya gimana, yang benar siapa. Bapak jangan terlalu di ini lagi, nanti kita ulas lagi, ulang lagi. Kita tahu bahwa di sini dikatakan janji keturunanmu. Ini adalah perjanjian. Ini adalah perjanjian yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu.
serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Oke, dikatakan ayat ke-12, anak berumur 8 hari harus disunat. Ini perjanjian kekal, Pak. Harus anak berumur 8 hari yang disunat. Ya, ini laki-laki di antara kamu turun-temurun, ataupun budak-budaknya ya. Kita baca ke-13, atau orang yang lahir di rumahmu, maka dalam dagingmu lah perjanjianku. Ini dalam daging ya dikatakan, dalam daging perjanjianku menjadi perjanjian yang kekal. Maksudnya ada perjanjian keturunan Abraham, yaitu keturunan dari Ismail pun, ataupun dari keturunan Ishak, dari keturunan Yahudi. Sedangkan kita sendiri seperti orang Roma, orang Yunani, orang-orang tidak bersunat, tidak diharuskan dan tidak mendapat janji ini. Seperti orang Indonesia, orang Surabaya atau orang Papua tidak diharuskan memiliki perjanjian daging yang diberikan Allah kepada Israel. Jadi yang pertanyaan saya, kenapa janji ini dibatalkan kepada satu umat, yaitu umat Islam, dan dikatakan bersunat pada umur 13, sedangkan di sini pada usia 8 hari, dan itu hanya berlaku untuk ketentuan daging Abraham, bukan untuk bangsa lain, bukan untuk keturunan lain, bukan untuk keturunan Jawa, bukan untuk keturunan yang lain-lain, Papua atau manapun. Karena ini adalah janji kekal Abraham secara daging kepada keturunannya. Terima kasih Pak. Coba boleh dijelaskan. Oke, baik. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Dengan sangat jelas Allah kemudian memberikan perintah. Summa auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifan. Bukan Bani Ibrahim, tetapi Ibrahim. Artinya apa? Nabi Ibrahim tidak disunat di hari ke-8. Sedangkan kaidah yang datang kepada baginda Rasul Muhammad SAW adalah tidak terkait hari ke-8, tidak terkait di usia 80, tidak terkait di usia 13 tahun baru sunat. Ingat, kaidah, syariat, hukum-hukum, ketetapan, ketentuan, perintah yang datang kepada Abraham terkait dengan sunat itu berlaku untuk Abraham dan keturunannya. Sedangkan yang datang kepada umat Islam kemudian adalah perintah yang berdiri sendiri, independen. Instruksi dari Allah, perintahnya auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifan. Sunnat. Tak ada hari ke-8. Baik. Sabar dulu. Baik. Jadi, ya. sabar dulu. Jadi kaidahnya sangat jelas itu. Perintah untuk mengikuti milah Abraham, yaitu menyunatkan nonot. Dan itu tidak dilakoni oleh orang Kristen. Bahkan itu dianggap sebagai suatu perbuatan yang tercela, sunat itu. Bahkan dianggap sebagai sampah oleh pengajaran Paulus dalam Filipi 3. Ya, jadi jelas sunat tidak ditentukan harinya kemudian kepada milah Abraham yang datang kepada Rasulullah, tapi ditentukan bahwa sunat itu adalah sebuah hal yang wajib dilakukan. Demikian. Silakan. Oke, baik. Di sini kan dikatakan ini adalah perjanjian kekal dalam daging yang dicanangkan Allah sendiri kepada Abraham, ya. Jadi jika ada hukum lagi yang lain yang membatalkan janji ini, harus ada penjelasannya karena Tuhan berjanji Dia tidak akan beringkar janjinya. Jadi di sini berarti ada salah satu janji yang diingkari antara perjanjian Abraham terhadap Tuhan terhadap Abraham, terhadap Allah kamu terhadap umatnya. Saya tidak tahu. Ini berarti ada salah satu yang membatalkan janji di sini. Dan saya percaya Allah berjanji, begitu Allah berjanji, Dia akan menepatinya. Dan perjanjian Dia adalah kekal. Seperti yang dikatakan perjanjian 430 tahun itu yang tadi saya bicarakan tentang keturunannya. Dan juga tentang sumpahnya. Bahwa ada keturunan yang akan datang yaitu Yesus Kristus. Janji itu ditepati.
Dari Allah kepada Abraham, kepada Yesus, semua berkorelasi. Cuma Anda yang membatalkan di sini. Saya nggak tahu, umat Anda yang membatalkan sendiri. Saya nggak tahu harus mempercayai kitab yang mana. Kitab yang saya percayai dari kitab Kejadian ini, yang seperti di dalam orang-orang Yahudi juga memakai kitab yang sama, ataukah harus saya mempercayai kitab Bapa? Itu saja. Antara itu atau Allahnya yang berbeda. Saya rasa segini aja ya. Makasih. Oke, baik. Coba Anda lihat narasi yang ada di dalam Kejadian 17 itu. Ya. Apa yang dikatakan di sana? Turunan. Anak-anak secara turun-temurun. Kami bukan keturunan Abraham. Bukan. Anda juga bukan keturunan Abraham. Bukan. Tetapi kami bukan keturunan Abraham, hanya saja diperintahkan mengikuti milah Abraham. Selesai. Oke? Nah sekarang milah siapa, ajaran siapa yang Anda ikutin tidak bersunat. Itu penyakit itu. Kalau kami jelas. Pak, itu Kalau Anda mengatakan gimana? saya kan bukan orang Israel ya. Itu Anda perjanjian daging antara Allah dengan Abraham, itu Oke. adalah keturunan Abraham. Saya bukan keturunan Abraham, Pak. Oke. Saya ini orang Indonesia. Oke. Berarti Ya, Anda jadi tidak bisa kita nggak mendapatkan diharuskan. berkat. Enggak, Pak. Berarti Anda tidak Kita bisa tidak mendapatkan diharuskan. berkat. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Berkat itu. Oleh Baik, saya keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat karena engkau mendengarkan Baik. firmanku. Shema Baik, saya kasih. atau sama, mentaati, meneladani, menekuni, setia di dalam menjalankan apa yang kau dengarkan. Perintahnya sunat dan seterusnya. Berarti Anda tidak bisa mendapatkan berkat, dan memang iya nggak mungkin. Kan tadi saya sudah membacakan toh, Yesaya 52 nomor 1 kan, orang-orang Kristen nggak bisa masuk ke Yerusalem. Yehezkiel 44 nomor 9 nggak bisa masuk ke dalam tempat sucinya, bait suci nggak bisa. Bait Allah nggak bisa orang Kristen masuk ke dalam. Kenapa? Karena dia manusia yang bukan manusia yang diberkatin. Gak bisa. Itu kaidah, Bung. Kaidah itu artinya sesuatu yang harus diadakan untuk menyempurnakan suatu hukum. Harus. Nah ini harus Anda lalui bahwa oh iya, saya tidak bersunat, saya bukan Bani Israel. Wajar, saya tidak mempunyai ruang. Makanya Yesus mengajarkan dalam Matius 7 nomor 21, 22, 23 bahwa tidak semua orang yang memanggil dia Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Sekarang kehendak Bapa, manusia maunya Bapa itu bersunat atau tidak? Itu silakan. Iya, berarti di sini dikatakan ada Allah itu, janji Allah terhadap Abraham itu dibatalkan sepihak. Karena ada satu janji yang bertentangan di sana, dia memberikan janji hanya untuk keturunan Abraham, dan dikatakan bukan untuk kepada bangsa-bangsa lain atau kepada keturunan-keturunan lain, karena itu adalah janji dalam daging, Pak. Yang dikatakan janji dalam daging yang tadi tertulis. Berarti Allah membatalkan janjinya terhadap Abraham di sini. Tolong. Di mana dia membatalkan? Kapan? Kapan dia membatalkan itu? Gak pernah. Bahkan Yesus mengatakan dalam Lukas 16 nomor 17, lebih mudah dan langit ini lenyap daripada perintah sunat dihilangkan. Itu ada dalilnya. Aku datang bukan untuk menghilangkan, tapi untuk menyempurnakan hukum itu. Nah sekarang Kristen tidak melakukan itu. Kenapa Kristen tidak melakukan itu? Satu, Kristen bukan keturunan Abraham. Kedua, Kristen bukan pengikut Yesus. Ketiga, Kristen bukan pelaku firman. Kristen itu pengikut Paulus. Kristen itu pengikut daripada data-data yang dihasilkan dari hasil penyelidikan, bukan firman Tuhan. Contoh, Lukas. Apakah kitab Lukas ini firman Tuhan? Bukan. Lalu kitab Lukas adalah buku karya Lukas yang dihasilkan dari hasil penyelidikan, di mana isinya
ada mengutip dari firman Tuhan yang datang kepada Bani Israel, dan sebagian dari sabda Yesus, dan selebihnya adalah hasil penyelidikan dia sendiri. Begitu juga penulis yang lain, apalagi Paulus. Dia mengaku bahwa apa yang kutuliskan bukan dari firman Tuhan, tetapi adalah dari diriku sendiri sebagai orang bodoh yang ingin bermegah. 1 Korintus 11:17. Gitu, Pak. Oke. Jadi Berarti di sini akan Bapak silakan. gini Pak, kan Bapak mengimani, umat Bapak mengimani perjanjian tersebut, berarti adalah Bapak ini kelompok Bapak adalah hamba-hamba dari Abraham. Apakah Bapak mengimani itu bahwa kalian adalah hamba-hamba dari Abraham? Oh, tidak bisa, kami bukan hamba. Itu makanya saya katakan tadi, ada dua manusia yang mendapatkan instruksi perintah sunat. Pertama Abraham, yang kedua Nabi Muhammad SAW. Tidak ada di sana hamba, tidak ada dia di sana adalah budak, tidak ada orang asing yang dibeli, tidak ada. Summa auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad, ikutilah ajaran Ibrahim yang lurus. Perintahnya bukan karena dia budak, bukan karena dia hamba, bukan karena dia adalah orang yang dibeli, bukan, tapi karena perintah. Lakukan, dirikan, jadikan, ikuti apa yang ada kepada Abraham untuk kau ikuti dalam kehidupan keberagamaanmu. Apa sih yang diperintahkan Tuhan kepada Abraham? Pertama sunat. Kami harus sunat. Bukan karena kami budaknya, bukan karena kami hambanya, bukan karena kami dibeli, bukan. Tapi karena kami ini mendapatkan titah perintah untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Abraham. Yang kedua, lakukan persembahan kurban. Di mana perintahnya? Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34. Perintahnya itu kurban layaknya Abraham alaihissalam. Maka kami setiap tahun melakukan itu. Lalu yang ketiga adalah tauhid. Abraham tidak menuhankan tiga pribadi Tuhan, tidak. Tiga dalam satu enggak, Tritunggal, Trinitas, Trikwek, itu tidak. Tapi Abraham menuhankan cuma satu Tuhan, yaitu yang Yahudi sebut Hasem Yotevave, tidak menggantikan dengan sembahan-sembahan lain. Dan itu sampai hari ini kami lakoni. Pertama, menyembahnya kepada Tuhan yang datang kepada Abraham. Yang kedua, melakukan persembahan kurban. Yang ketiga adalah sunat kulub. Sedangkan hal ini tiga-tiganya tidak lagi dilakoni oleh orang Kristen. Kenapa? Kalau Kristen lakoni, maka Kristen jatuh kepada hamba daripada Abraham. Kalau Kristen tidak lakoni, maka berarti Kristen tidak memiliki panduan di dalam syariat terkait dengan sunat. Selesai. Balik. Jadi Kristen tidak ada jalan untuk mendapat berkat. Seperti itu. Makanya tadi saya katakan, hati-hati ketika Anda mau Kejadian 22 nomor 18, hati-hati. Karena Anda akan ditampar oleh Kejadian 12 nomor 3. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau Abraham, dan aku akan mengutuk siapapun manusia di atas muka bumi ini yang mengutuk engkau Abraham. Oke? Oke, Pak. Gini Pak, Bapak coba baca lagi ayat yang tadi, di mana berarti di sini ada salah satu pembatalan. Song, tak dulu, Ya. Song. Lu sebelum lagi, lu disunat atau tidak? Saya sih disunat. Cuma Kenapa bukan karena sunat, karena kebersihan. Maaf ya. Kita diberikan kebebasan untuk sunat atau tidak sunat karena kita adalah bukan budak, bukan hamba ya, diperlakukan sebagai hamba, tapi adalah sebagai keturunan yang merdeka di dalam Yesus Kristus. Oke, walaupun jikalau kalian nggak mau menggunakan buku-buku Rasul Paulus, nggak apa-apa. Saya nggak mau buka buku Rasul Paulus kalau kalian anggap itu. Tetapi semua ada benang merahnya. Di sini yang saya menemukan itu adalah bentrokan, di mana janji Abraham itu berbentrok dengan janji tentang orang Islam tentang sunat. Karena satu yang dibatalkan, salah satu dari Tuhannya ini berarti ada yang salah. Antara Allahnya Abraham, Bapak baca lagi. Oke, Ya, karena baik. janji kekal itu untuk Oke. umur 8 hari, 8 hari, kedua untuk bangsa, Oke. janji daging ya, daging dari bangsa Israel, Oke, bangsa maksudnya baik. keturunan Abraham ya. Oke, Silakan. baik.
Kalau Anda menjadikan hari ke-8 itu sebagai dalih untuk mengatakan Tuhan umat Islam dengan Tuhannya Bani Ibrahim, Abraham dari Ishak itu menjadikan Tuhan kami berbeda karena perintahnya dibatalkan, lalu bagaimana dengan Kristen? Masihkah Anda mau mengaku bahwa Tuhannya Abraham adalah Tuhan Anda? Sedangkan seluruh perintah yang ada di dalam hukum Taurat semuanya dibatalkan dan itu Anda imani. Bahkan Anda bersunat, Anda katakan apa? Bukan karena kami budak, bukan karena kami keturunan, tetapi karena itu adalah kebersihan. Apa ini namanya? Kalau hanya hari ke-8 dibatalin, lantas Anda mengatakan Tuhan kita berbeda, Tuhan kami dengan Yahudi berbeda. Lalu bagaimana dengan Anda? Yang tadinya Tuhannya bukan manusia, ibadahnya pada hari Sabtu, makanannya bukan babi. Oke, lantas kemudian kitabnya adalah Torah, tiba-tiba berubah menjadi surat-surat yang dikliping menjadi satu buku, lalu Anda jadikan sebagai acuan untuk dalam beriman, dalam beragama. Berarti dengan kata lain, kalau Tuhan kami berbeda, apatah lagi ente yang sudah nyata-nyata Tuhan Anda manusia. Tuhannya Abraham bukan manusia. Laisa kamitslihi syai'. Itu poin. Ini hadiah buat saudara. Camkan baik-baik pernyataan saya berikutnya ini. Abraham di dalam kitab Kejadian 17 diperintahkan kemudian untuk bersunat. Abraham nih ya, Abraham dengan budak yang ada di rumah Abraham. Oke? Apakah kemudian kami ini ada di rumah Abraham? Apakah kami umat Islam ini adalah keturunan Abraham? Tidak. Sekali lagi saya katakan, pola yang datang kepada keturunan Abraham, Ismail dan Ishak, itu mereka sunat. Maka sejazirah Arab, sekalipun Rasulullah Muhammad SAW tidak mengajarkan Al-Quran, tidak mengajarkan Islam, orang Arab semuanya bersunat. Kenapa? Karena orang Arab keturunan Nabi Ismail. Oke? Nah, kami Baik. tunggu. Kami bersunat bukan karena keturunan. Kami bersunat karena perintah. Kedudukan perintahnya, summa auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifan. Bukan karena kami keturunan, tetapi karena ada perintah untuk mengikuti millah atau jalan atau ajaran dinul yang datang kepada Nabi Abraham alaihissalam. Jelas itu perintahnya. Jadi syariatnya kemudian 8 hari ataupun tidak 8 hari itu adalah Abraham dan budak-budaknya. Sementara kami bukan budak Abraham. Kami adalah umat Islam yang menerima titah kemudian untuk menjalankan apa yang menjadi millah Abraham itu sendiri. Demikian. Silakan. Oke, ya tetapi benar-benar ada perjanjian yang lain daripada perjanjian itu. Masya Berarti Allah. ada 2 perjanjian. Terima kasih. Enggak, Bapak baca dulu, tapi nggak apa-apa terserah. Biar orang-orang yang di bawah yang bisa baca dan menanggapi hal-hal ini. Tapi kalau dalam kita sudah ada runutannya. Mengapa kita tidak? Karena kita sudah digenapi dalam Kristus. Semua baca kitab-kitab perjanjian baru, Bapak semua ada garis merah, benang merahnya, Pak. Jikalau saya harus membicarakan semua akan panjang. Dan Bapak juga selalu menolak kitab kami dari Rasul Paulus. Padahal nggak boleh seperti itu. Kekristenan adalah semua ini yang kitab suci kami diilhamkan oleh Roh Kudus, Pak. Jadi di dalam Kolose 2 dikatakan di dalam kamu, dikatakan seperti ini, Kolose 2 ayat 11, di dalam kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan dan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Ingat, dibaptis yang tadi saya bilang harus dibaptis. Dan di dalam Dia kamu telah dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Camkan ini, dipakukan dalam kayu salib juga. Dan Anda pengikut Kristus butuh untuk dibaptis. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Amin.
berikut yang saya dapat sajikan dari iman kami umat Kristen. Terima kasih, Pak. Oke, silakan dibungkus iman saudara. Tak ajarin Kejadian 17. Anda baca di data nomor 11-nya mulai. Haruslah dikerat kulit khatanmu, artinya nonotnya. Dan itulah yang akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anda tidak memiliki tanda perjanjian. Oke, karena Anda bukan keturunan Abraham. Dan Anda bukan Islam. Jadi perjanjian antara Anda dengan Tuhan itu nggak ada. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat. Anak yang mana yang dimaksud ini? Anak Islam? Tidak. Yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Paham ya? Ini berbicara tentang Abraham, orang-orang asing yang dibeli Abraham, orang-orang yang tinggal di dalam rumah Abraham. Kami enggak serumah dengan Nabi Ibrahim, enggak. Tidak. Ini hanya berlaku kepada orang-orang yang hidup di tengah-tengah Bani Israel yang tunduk dan menjadi hamba bagi keturunan Abraham alaihissalam. Harusnya ente. Kalau kami nggak ada hubungan dengan Yahudi, nggak ada. Ente, saudara Kristen yang mengajarkan kemudian dirinya sebagai Israel rohani yang harusnya bersunat. Anda lah, tapi Anda sudah mengatakan, oh saya bersunat. Ingat Galatia 5 nomor 2. Barang siapa yang menyunatkan dirinya, Yesus Kristus tidak berguna baginya. Jadi Anda mau kemana? Pak, Anda tidak Pak, bersunat. Anda tidak bersunat, Anda tidak memiliki perjanjian dengan Tuhan. Anda bersunat, Yesus Kristus tidak berguna bagi Anda. Lebih baik dipotong aja mungkin, dihabisin aja dengan bijinya. Lanjut. Nggak bisa dengan bijinya kok dong. Ini berarti sudah jelas. Berarti ada dua Allah yang berbeda, karena satu perjanjian dibatalkan atau ada perjanjian yang baru lagi, karena perjanjian itu berarti tidak kekal. Berarti di situ. Kalau saya mau buka lagi, baiklah kasih saya waktu sebentar, saya akan membuka. Karena sunat atau tidak berarti bukan berarti ketentuan, Pak. Ya, baik-baik. Sabar. Anda mengatakan ada dua ilah di situ yang berbeda. Coba pakai akal deh sekali-kali kalau ngomong. Ketetapan Tuhan itu berlaku untuk Bani Israel. Apa perlu saya ulangi lagi? Haruslah dikerat kulit hatammu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Kamu di situ siapa? Umat Islam? Bukan. Itu untuk Bani Israel. Itu untuk Abraham. Anak yang berumur 8 hari harus disunat. Anak yang mana? Yaitu setiap anak laki-laki di antara kamu, di antara Abraham. Umat Islam gimana? Apakah ada di tengah-tengah Abraham pada saat itu? Belum ada umat Islam, umat Rasulullah belum ada pada masa itu. Ini syariat, hukum-hukum yang datang untuk Abraham. Cobalah pakai akal sekali-sekali, pakai otak sekali-sekali, menggunakan data itu dinalar pakai otak. Anak yang berumur 8 hari harus disunat, yaitu anak-anak yang lahir, setiap anak-anak yang lahir laki-laki di antara kamu, turun temurun, baik yang lahir di rumahmu Abraham maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Nah, apakah kami dibeli? Tidak. Apakah kami lahir di rumah Abraham? Tidak. Berarti kaidah ini, syariat ini tidak berlaku bagi kami, Bong. Lalu kenapa kami sunat? Itu tadi, karena ada perintah tiba-tiba kepada kami umat Islam, bukan kepada orang Arab. Kalau orang Arab itu keturunan Abraham, mereka ada Al-Quran atau tidak ada Al-Quran, tetap saja mereka sunat. Makanya Anda tidak pernah mendengarkan orang-orang yang zaman Rasulullah masuk Islam, mereka disunat. Tidak. Kenapa? Karena mereka dari lahir, dari bayi sudah disunat. Kenapa demikian? Karena mereka keturunan Abraham. Bagaimana dengan umat Islam? Umat Islam sunat bukan karena keturunan, bukan karena dibeli, tetapi umat Islam disunat karena diperintahkan mengikuti milah Abraham. Siapa yang merintahkan?
ilah yang datang kepada Abraham dan ilah yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kok bisa kayak gitu? Yes, baca Kejadian 17 nomor 7. Wahai Abraham, aku akan membuat perjanjian kekal dengan engkau. Apa perjanjian kekal itu? Aku akan menjadi Tuhanmu, aku akan menjadi ilahmu, ilah Ismail, ilah Ishak dan keturunannya secara turun-temurun. Berarti ilah yang diperkenalkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah ilah yang datang kepada Bani Israel, adalah ilah yang datang kepada Abraham, adalah ilah yang datang kepada Nabi Ismail alaihissalam. Begitu cara belajarnya. Sementara ilah yang diajarkan oleh Paulus adalah ilah buatan Romawi dan Yunani bernama Yesus, anak Maria, bukan ilahnya Abraham. Lanjut. Baik. Enggak, Pak. Bapak jujur aja, di situ tetap aja berarti Allah itu menggagalkan suatu perjanjian yang ditetapkan dalam 8 hari, dan kedua di luar dari bangsa dia. Dengan ada lagi ilah lain yang memberi klaim bahwa ini ada perjanjian baru kepada seluruh bangsa, seluruh umat, bahwa mereka disunatkan pada umur 13 dan juga bukan dari keturunan Abraham, gak apa-apa untuk disunat. Oke, itu satu yang harus ditangkap. Kedua, dalam Galatia 5 ayat 2 dikatakan, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, ini kata-kata Bapak yang tadi, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Dikatakan ini, Bapak harus baca selanjutnya. Sekali lagi aku katakan kepada itu ajaran ilah siapa itu, Bang? Dengar, tunggu, sekali lagi aku tunggu. Ilah sabar. Ilah yang mengajarkan kepada Abraham adalah ilah yang mengajarkan sunat. Sekarang ilah mana yang membatalkan itu yang datang kepada Paulus? Yang saya nggak tahu, Pak. Apabila saya kau nggak tahu, Bapak sendiri. Di sini Bapak sendiri yang dirimu, maka Yesus Kristus yang berguna bagimu. Pertanyaan yang sama. Benar. Ilah yang mana yang mengajarkan agar tidak bersunat? Ilah Enggak siapa seperti itu? Itu di dalam daging, Pak. Loh. Janji yang ditetapkan di dalam daging, Pak. Dan untuk orang baiklah di dalam daging. Ilah mana yang datang mengajarkan? Jawab saya. Ilah mana yang datang mengajarkan untuk tidak bersunat daging? Ilah siapa? Oke. Itu kita beberapa orang Kristen itu bukan dari keturunan Yahudi. Baiklah, Bukan orang itu keturunan pertanyaannya, Song. enggak, dengar dulu enggak. Orang Kristen yang keturunan Yahudi, contoh Timotius. Pak, dengar dulu. Song, bukan itu pertanyaannya. Awas dulu ya. Dengerin dulu pertanyaannya, dengerin. Ilah mana yang mengajarkan tidak bersunat? Itu pertanyaannya. Enggak. Kok enggak? Yang 8 hari menjadi bukan 8 hari aja Anda mengatakan ilah yang berbeda. Sekarang ilah yang tidak mengajarkan untuk bersunat itu ilah yang mana? Jawab. Zeus. Langsung skakmat loh, tetap Song. bersunat. Begini aja, Song. Mending Dengar, begini Pak. aja. Song, diam. Seperti Timotius. Dengar. Song, bukan Timotius yang ditanya. Timotius, dia mensunatkan dirinya karena dia adalah keturunan. Ya elah, tanya apa jawaban, silakan. Song. Begini aja, Song. Mending kamu berguru sama Bang Joma. Lu jangan ngeyel begini. Oke, lebih kau berguru sama Bang Joma. Ilah yang datang ke Islam itu ilah yang berbeda. Kita terbuka dan memberikan edukasi. Tapi tetap kami sunat. Nah sekarang ilah mana yang mengajarkan jangan bersunat? Pak, kita sudah tidak. Bapak makanya tadi pelajari lagi yang setiap firman yang saya katakan tadi. Tentang batu penjuru, tentang janji Abraham, melalui Yesus Kristus. Dan surat-surat yang ilah yang sama, Pak. Yesus Kristus. Loh, ilah semua menuju kepada Yesus Kristus. Kok tiba-tiba ada ilah yang mengajarkan tidak sunat? Pak, itu kan untuk orang-orang bukan Yahudi, Pak. Perjanjiannya memang untuk orang Yahudi, Pak. Saya bukan orang Yahudi, Pak. Terus kenapa itu Anda jadikan ke kami? Nah, sementara kami bukan orang Yahudi. Kenapa? Bukan, saya pertanyakan itu karena ada perbedaan. Perbedaan Mila Ibrahim itu adalah umur 8 hari. Satu. Kedua adalah harus keturunan Ibrahim. Mila Abraham itu tidak ada dengar. Mila Abraham itu sunat, bukan hari ke-8. Hari ke-8 itu berlaku untuk keturunannya. Oke? Ya, Sedangkan kan, berarti Mila yang datang
Mila yang datang Berarti ada perjanjian kemudian, baru apakah lagi, Pak. Sekarang Berarti begini, ada perjanjian apakah baru. Abraham Coba sunat Bapak hari keberapa? Bapak baca dulu. Apakah Bapak baca. dengarkan. Apakah Abraham sunat hari ke-8? Tidak. Itu kan untuk Tidak. Abraham. Sementara yang kami diperintahkan adalah mila Abrahamnya, yaitu sunat, bukan mila keturunannya. Ya. Allahu Akbar. Bapak bisa. Dan itu mila keturunannya, dan itu harus keturunan Abraham juga, Pak. Kalau bukan kita ngomong 8 hari. Perintahnya di Al-Quran bukan mila keturunan, tapi mila Abraham. Abrahamnya sunat, bukan hari ke-8 dia sunat. Makanya seperti yang saya katakan bahwa ada perjanjian dari ilah lain yang mengatakan itu perjanjian yang pertama telah dibatalkan. Begitu saja selesai, Pak. Berarti perjanjian ada ilah lain yang pertama juga. Berarti ada ilah lain lagi yang datang kepada bukan keturunan Abraham yang tidak mewajibkan sunat. Betul? kami sudah mengikuti perjanjian dari Yesus Kristus seperti yang saya sudah jabarkan dari tadi. Yohanes 10 begitu, nomor Pak. 27. Kita harus, Dengar dulu. baiklah, kita harus jujur, Pak. Ya jujur, makanya Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Pada saat aku sunat, maka muridku juga ikut Susu. Aduh, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Pada saat aku sunat, mereka tahu aku sunat, maka mereka akan mengikuti aku untuk Sule. Aduh, makanya saya katakan gini, Kristen Pak. itu bukan Enggak, pengikut, bukan pengikut Pak. Yesus, tetapi Biar Tuhan nanti- Yesus gitu loh. Bukan, berarti memang ada hukum baru. Jadi harus dibaca lagi semua baru. juga yang di bawah. Memang ada hukum baru, perjanjian baru kan, namanya kitab Anda kan perjanjian baru kan? Nah, itu Enggak, hukum perjanjian barunya. Bapak perjanjian baru. Kalau kami tidak membatalkan sama sekali. Kitab Anda kenapa disebut perjanjian baru? Kenapa? Ya, karena ada perjanjian baru di dalam Kristus. Jelas itu, Pak. Anda mengimani Isa atau tidak, Kepala Pak? Anda Anda mengimani benjol ini sekarang ini. Enggak, Pak. kepala Enggak Anda sama buat. sekali, Bapak. Harusnya Bapak jujur. Bapak jujur dan Bapak baca lagi kitab itu, baik yang di bawah juga saling baca, maksudnya biar Saya yang pada mengerti. menguraikan loh. Saya menguraikan dalam rumahmu. Oke, keturunanmu, anakmu yang kau beli dari orang asing. Saya yang ngajarin Anda barusan. Itu berlaku untuk Abraham kan? Oke? Nah, sekarang apakah saya hamba yang dibeli? Apakah umat Islam itu hamba yang dibeli? Apakah umat Islam itu adalah budak? Apakah kami umat Islam hidup di tengah-tengah Abraham? Apakah kami ada dalam rumah Abraham? Kan tidak ada. Sedangkan Anda mengaku sebagai pelanjut daripada Taurat. Taurat menceritakan kekekalan hukum sunat. Anda tidak bersunat. Berarti jelaslah apa yang tertuang. Kitabnya orang Yahudi disebut perjanjian lama oleh Kristen. Kitab Kristen dilabeli perjanjian baru. Artinya apa? Ada hukum yang berubah. Ada perjanjian yang berubah. Dengan demikian saya ngambil kalimat Anda. Tuhan Anda adalah ilah yang berbeda. Ayo. Bapak mungkin nggak kayaknya. Enggak, Bapak harus baca Saya lagi. atau Anda? Saya tanyakan. Ini ada ketentuan untuk bangsa-bangsa lain di luar dari keturunan Abraham. Apakah itu Apa dibenarkan? Apa itu? Bangsa-bangsa lain, bangsa Sunda, bangsa Jawa, dan yang lain-lain semua disunat. Sedangkan perjanjian itu kekal antara Abraham dan Allah sendiri. Bagaimana bisa ada kepada bangsa-bangsa lain? Itu Bapak harus Bapak harus benar. Bapak harus pikirkan itu. Jangan buat ketentuan lain, Pak. Kalau begitu Benar, kenapa Pak. Anda bikin ketentuan baru? Jangan sunat. Tidak, kan Karena kita Yesus ada tidak berguna bagimu. Kenapa? Enggak, kan kita sudah ada urutannya, Pak. Kita melalui Apa Yesus. urutannya? Coba Anda Yang- urutkan dari Yesus ke Kristen ini apa urutannya? Coba. Kan dari tadi saya Yesus sudah ya? jabarkan Dari dengan batu Yesus, penjuru. dari Yesus, bukan dari Iya, Paulus, dari Yesusnya, dari Yesusnya. Coba. Dari Abraham, perjanjian Abraham kepada Yesus. Perjanjian Abraham
kepada kepada Yesus tadi. Bapak putar kepada ulang Yesus. videonya. Yesus Ya. sunat kan? Yesus sunat kan? Yesus Apa hubungannya sunat. dengan Kristen? Apa hubungannya dengan Kristen? Apa hubungannya? Kan dia sudah digenapi Kan di Yesus, situ, Pak. kan Yesus mengatakan, jika kau percaya kepadaku, Yohanes 14:12, jika kau percaya kepadaku, kau akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Yesus melakukan sunat. Anda melakukan sunat tidak? Enggak, Pak. Saya bukan orang Enggak. Yahudi, Pak. Saya bukan orang Yahudi. Saya bersunat atau tidak bersunat tidak menjadi ketetapan, Pak. Karena saya nggak mau membuat Pak, saya nggak mau membuat jika suatu kamu ketetapan. percaya, jika kamu dengar. percaya kepadaku, kamu Jangan akan seperti melakukan itu, Pak. pekerjaan. Loh. Kalau kau percaya kepadaku, kamu akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Aku sunat. Kalau kau percaya, mau kau orang Yahudi, orang Toraja, orang Flores, kalau kau percaya kepada aku, kau akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Ente sunat kagak? Tidak seperti itu, Pak. Kan saya sudah jabarkan dari tadi. Baik, Galatia 5 Gepeng. ayat ketiga. Enggak, Pak. Karena Bapak sudah satu membatalkan dari pihak Bapak ini sudah membuat ketentuan baru bahwa mana di Al-Quran dibatalkan? Mana pembuktiannya? Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Tunjukkan ayat yang sama di Al-Quran. Jangan Anda menuduh, sementara di kitab Anda lah yang membatalkan. Coba tunjukkan di Al-Quran. Bapak membatalkan itu khusus perjanjian daging untuk keturunan Abraham, sedangkan kita bukan orang-orang Abraham, Pak. Nggak bisa, Pak. Nggak nyambung, yang Pak. dikatakan, Beneran. dengarkan. Anda gila kalau begitu. Yang dikatakan membatalkan adalah ketika hukum itu datang kepada saya, tapi saya tidak lakukan. Hukum yang datang kepada Bani Israel, hukum yang datang kepada Abraham, itu berlaku untuk Abraham. Berlaku dengan orang-orang yang ada di tengah-tengah Abraham. Berlaku dengan keturunan Abraham. Berlaku dengan budak-budak Abraham. Kami umat Islam bukan keturunan Abraham, bukan tinggal di rumah Abraham, bukan kemudian adalah budak Abraham. Tetapi summa auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifan. Yang membatalkan itu adalah Kristen. Makanya muncul perjanjian baru. Ayo, Efesus 2 nomor 15. Bukan, Pak. Dengan matinya, dengan matinya Yesus. Dengar dulu, Pak. Dengar. Anda yang dengarkan, dengan matinya Yesus, Jujur, maka Yesus jujur, telah Pak. membatalkan. Maka Yesus telah membatalkan. Maka Yesus telah membatalkan hukum sunat beserta perintah-perintah, beserta hukum-hukum yang lain. Masih mau Enggak, data Pak. apa? Data apa lagi? Perjanjian Allah dengan Abraham adalah perjanjian kekal satu. Perjanjian Itu kekal. dikhususkan Terus kenapa Kristen dalam tidak daging? Enggak, dengar dulu, dalam Kenapa Kristen daging. tidak bersunat? Kenapa Karena kita Kristen bukan tidak keturunan bersunat? Abraham, Pak. Kenapa? Karena Katanya perjanjian kekal. Katanya perjanjian kekal. Perjanjian kekal di sini diuntukkan untuk keturunan-keturunannya, Pak. Nah, Keturunan sekarang Abraham. kenapa Anda berikan itu kepada Apakah saya? Bapak- Sementara saya bukan apakah Bapak- keturunan Abraham. Iya, Kenapa Anda Bapak kan bukan limpahkan itu kepada saya? Bukan, karena Bapak memberikan ketetapan sendiri harus disunat, sedangkan Bapak bukan keturunan Abraham. Perintahnya kan jelas summa auhayna diberikan ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifan. Iya, Abrahamnya, Bung. Itu kan, Abrahamnya, Bung. Bukan Pak, keturunannya. Itu klaim sepihak kan dari kitab ini Bapak, Pak. Nggak ini bisa dong. Ini Al-Quran yang mengatakan. Iya, Kalau begitu, itu dari kitab Bapak. Kalau begitu, Efesus 2 nomor 15. Efesus 2 nomor 15. Itu sepihak Enggak, atau Pak. tidak? Enggak, Sepihak Pak. atau tidak? Sepihak Kami atau sudah tidak? melalui Yesus Kristus, Pak. Sepihak atau tidak? Saya tanya, sepihak Tidak. atau tidak? Semua Sekarang begini, digenapi dalam- kalau begitu, semua kalau tergenapi begitu, dalam Yesus Kristus, Pak. Son, gantian, Son. Tunjukkan Dengerin kepada dulu, Son. saya. Tunjukkan kepada saya di dalam kitabnya Abraham, kitabnya anak Bani Ibrahim atau Bani Ishak atau Bani Ismail yang mengatakan bahwa hukum Tuhan akan dibatalkan dengan matinya Tuhan di atas tiang salib. Tunjukkan di mana itu tertulis. Cepat, enggak pakai lama. Cepat, mana? Ada. Tidak ada. Berarti sepihak. Makanya Kristen itu dianggap bidat. Pak, dalam tadi kan saya sudah bacain Apa yang Anda baca saja. Baik, saya bacakan kalau di Galatia lagi. itu kan surah-surah Paulus untuk orang Roma. Sekarang yang saya minta supaya tidak sepihak, tunjukkan kepada saya bahwa Tuhan akan datang di dalam kitabnya orang Yahudi, mati untuk membatalkan hukumnya sendiri. Di mana tertulis itu? Yeremia? Bukan, Pak. Saya kan orang Kristen. Saya mengimani seluruh kitab suci
itu Nah, sekarang mana di dalam diilhami kitabnya oleh orang Roh Kudus, Pak. Yahudi? Man, Roh halus, Apakah ada Roh enggak, Kudus Pak? di Kristen. Apakah Roh Rasul halus yang Paulus ada di bukan Kristen, orang bukan Yahudi, Roh Kudus. Pak? Sekarang begini. Rasul Paulus adalah guru besar dan dia sangat Dia pintar, guru Pak. Dia besarnya orang Yahudi, Pak. Kristen. Nggak Iya, bisa, oke, baik. Anda akui ya, Anda akui. Sekarang begini. Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai orang Yahudi, wahai orang Farisi, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan non-Yahudi masuk ke agamamu menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Siapa yang mendirikan agama di luar Yahudi? Jawab. Paulus. Kau akui kan? Yahudi orang Yahudi apa? Paulus orang Yahudi, guru besar. Sekarang siapa orang Farisi yang mendirikan Kristen? Siapa? Jawab dulu, Song. Siapa yang mendirikan Siapa? Kristen itu, Song? Siapa? Semua sih dari rasul-rasul, para rasul, Buset dah. ke-12. Iya, para rasul semua. Kekristenan itu bukan hanya satu aja, Pak. Yesus yang mendirikan? Yes, ya perintah Yesus juga, Pak. Bapak harus lihat Yesus benang yang merahnya mendirikan. semua. Apakah Nggak bisa, Pak. Yesus Nggak yang bakal mendirikan? ketemu. Nggak. Apakah Yesus yang membatalkan sunat? Kan sudah tertulis seperti yang saya katakan dari tadi. Banyak Berarti kitab-kitab yang saya sudah bacakan. Yang membatalkan berarti Paulus kan? Betul? Tidak juga. Memang Bukan semua tidak sudah juga. semua sudah dinubuatkan. Semua sudah dinubuatkan kepada Pak. Saya sudah memberi gini, Pak, putar ulang nanti videonya. Bapak lihat firman yang sudah saya bacakan dari tadi panjang lebar tentang batu penjuru. Ya, Batu penjuru. semua Batu itu penjuru enggak lagi. semua itu memang janji Abraham yang diberikan 430 tahun sebelum hukum Taurat itu datang. Iya, diam dulu, Kebenaran mana? itu kepada Yesus. Di mana Tadi saya tertulis itu? Wah, Di aduh, mana saya- tertulis? Di mana tertulis? Saya bacakan, iya saya bacakan ulang bentar, saya cari lagi bentar. Oke, baik. Silakan batu penjuru. Batu penjurunya mengaku, aku diutus hanya kepada domba. Anda bukan domba. Tomalasa ya, orang Malasa ya, banyak mana Tomalasa. Sisa manukang. Iya. Agak tosi kutu micau. Kalau dia nggak bisa jawab, diem dulu dia bernapas. Baik. Tunggu, saya lagi cari. Iya, lu Gini, dulu, Song. dengar. Lu cari. Gini, Song, lu dengerin dulu. Itu Yesus disunat atas perintah siapa? Yesus kan mengikuti hukum Taurat, Pak. Dia dari kecilnya. Kalau kamu mengikuti hukum Taurat nggak? Enggak, saya memiliki Berarti beda, kebebasan, lu sama kemerdekaan, Yesus. Pak. Enggak, tidak keharusan, Pak. Beda jalur. Jikalau Beda enggak, Pak, jalur. jikalau saya melakukan sunat untuk keharusan hukum Taurat, maka itu baru tidak boleh. Saya berdosa, Pak. Karena saya sudah ditebus oleh Kristus. Sudah mengenakan Kristus. Iya, sunat kesehatan, Pak. Iya. Baik. Galatia 3 ayat 15. Saudara-saudara, baiklah aku pergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari, suatu wasiat Sebentar yang dulu, telah Song. disahkan. Song, lu diam dulu, ada bro admin Iya, mau iya. bicara, mau bantu. Oke. Ini pengakuan siapa itu yang kamu baca itu? Semua surat. Iya, Surat- pengakuan siapa yang surat- barusan kamu baca? Surat Galatia Paulus, Pak. Iya, kami mengimani semua, Pak. Kami Kristen, Pak. Ya, Bang Zuma Tidak bisa jangan begitu, terlalu- Pak. Bapak mau mencomot-comot doang ayat kami nggak bisa, Pak. Silakan. Lu. Ya, Gimana sih? dimaklumi saja toh Bang Zuma, jangan diketahui kan kita sebagai Kristen memang berbeda kan, tidak apa-apa toh. Iya, Memang lucu beda. aja, Bang. Lucu ya Iya, wajib memang- ketawa lah. Ya, Pak, Sakit kalau memang nggak berbeda. ketawa. Iya kan memang berbeda. Memang untuk Kristen sendiri kita tidak ada kewajiban untuk sunat. Karena sesuai dengan apa yang disampaikan di Kejadian, bahwasanya sunat ini hanya untuk keturunan. Sekalipun ada orang-orang Yahudi yang juga keturunan asli, tetapi dia sudah mengaku mengikut Kristus, maka hukum yang berlaku adalah hukum atau perjanjian baru dengan Kristus, di mana bukan lagi hal-hal kedagingan yang membuat Yang jelas gini aja deh pada Kristen semua ya. Kalau kau Iya. tidak disunat, punyamu tidak sama dengan punyanya Yesus, itu aja dah. ya kayak gitu toh. Selesai. Tapi Iya kan rata-rata Pak? sunat, Pak. Tapi rata-rata sunat. Kalau yang sekarang tuh rata-rata sunat, karena kan pengetahuan juga berkembang ya. Menurut kedokteran memang sehat, tetapi
memang nggak pas 8 hari. Kan kalau yang perintah Abraham ini setiap setelah 8 hari. Seperti Yesus kan 8 hari. Tapi rata-rata kalau Kristen juga sunat karena itu kesehatan gitu, Bang. Mati. Yang jelas, Song, Hukum Taurat, dulu, Pak. Song, lu diam dulu. Ya, silakan. Song, nanti kalau kamu ketemu Yesus ditanyain, kenapa kamu nggak sunat? Kok lu jawab apa? Saya sunat. Saya sunat. Saya sunat. Berarti kenapa kau sunat? Saya sunat aja. Berarti Biar Yesus tidak kesehatan. berguna bagimu. Bukan, saya Galatia sunatnya 5. bukan karena hukum Taurat, Pak. Saya sunatnya bukan karena gini, Pak. Jikalau kita ingin melakukan hukum, dengar dulu. Jikalau kita mau disunat secara adat hukum Taurat, itu harus ada bacaannya, Pak. Galatia Nggak 5 bisa nomor main 2 sembarang coba lu potong. baca, Song. Enggak, Coba lu baca nggak Galatia 5 nomor 2. bisa sembarang potong, Pak. Gurumu lagi ngomong. Tanyalah orang Yahudi, Pak. Ya, siap. Coba lu baca Galatia 5 nomor 2, Song. Apa itu di sana? Pokoknya lu baca dulu deh. Kita mau dengerin semua. Song, baca Galatia 5 nomor 2, Song. Cepetan. Oh, bentar saya cari. Iya. Cepetan. Oke. 1. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan, nggak boleh potong-potong ayat, Pak. Pak, nggak boleh potong ayat. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kalau dia disunat, dia harus wajib melakukan seluruh hukum Taurat, Pak. Kalau begitu dia menyunatkan diri karena hukum Taurat, dia harus melakukan semua hukum Taurat. Dan disunatnya juga bukan sunat pen potong aja, ada bacaan-bacaannya, Pak. Dan untuk mengikuti semua dari mana? Dengar dulu. Hukum Kau tanya Taurat aja itu orang hanya Yahudi. untuk Bani Israel. Iya, Pada jikalau kita menyunatkan diri, tapi karena untuk hukum Taurat kita harus melakukan semuanya, Pak. Gak boleh Dari ambil mana? satu doang. Dari mana? Baca ilmu di sini, itu Pak. Dari mana ilmunya itu? Bapak Paulus tanya dapat orang ilmu itu dari mana? Bapak tanya orang Yahudi. Ilmunya Nanti Bapak dari tanya. mana? Bahwasanya Bapak tanya orangnya. ketika orang asing bersunat maka dia harus melaksanakan semua hukum Taurat. Itu ilmu dari Bukan, mana? ini kan Paulus untuk dapat ilmu orang dari mana? bukan, Pak. Dengar dulu, ini Rasul. Iya. Kamu lepas dari karena Paulus itu dapat kamu ilmu akan dari lepas. mana? Dengar dulu, Pak, ya. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Dengar, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Jadi kasih karunia sini sudah Ini sudah lagi, di luar, ini Pak. lagi ilmunya dari mana lagi nih? Nggak bisa, Pak. Ilmu Karena dari mana lagi yang Yesus dapatkan? Begitu kamu dengar, begitu kamu Paulus- mengamalkan hukum. Paulus Dengar, dapat Pak. ilmu itu dari mana? Bapak tanya orang Yahudi semua. Ulangan 11 nomor 1. Itu jelas bahwa keselamatan Bapak tanya itu hanya dengan menjalankan secara setia atas semua perintah yang datang kepada Nabi Musa. Itu baru bisa selamat. Kenapa Paulus mengatakan tidak ada keselamatan dengan menjalankan Torah? Itu ilmu dari mana itu didapatkan Paulus tuh? Dikatakan seperti itu. Jikalau kita ingin masuk ke dalam hukum Taurat, maka kita nggak boleh, maksudnya bersunat karena hukum Taurat, maka engkau harus melakukan semua hukum Taurat itu dan lepaskan hukum kasih karunia itu. Yang saya tanya dengar itu dulu, dari mana? ya. Paulus dapat ilmu itu dari mana? Pak, ya udah Bapak tanya orang Yahudi bagaimana kalau kita menyunatkan diri karena hukum Taurat itu bagaimana? Kita harus dipermandikan juga, Pak. Bukan hanya sunat doang, sunatnya ada bacaan dan kita harus dipermandikan, Pak. Permandikan Yahudi dan kita harus jangan makan yang sembarangan. Sini semua apa? Makan lele boleh, kerang boleh, udang boleh. Lagi. Punya apa? Iya, Lele. Bukan, Pak. Ini kan bukan cuma babi, Pak. Yang haram itu bukan cuma babi, tapi ikan yang harus yang bersisik, Pak. Yang nggak bersisik kayak lele gitu nggak boleh, Pak. Makanya nanti Bapak belajar dulu, apa tanya ke Yahudinya langsung, biar kita mengerti. Jikalau engkau melakukan semua, nggak boleh makan ikan yang bersisi. Oke. Sekarang boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah? Kesunat dulu, kesunat. Jangan lompat-loncat dulu. Jangan yang kecil-kecil, langsung ke induknya. Oke, Boleh silakan. nggak membunuh orang yang tidak bersalah? Boleh nggak? Jawab. Boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah? Tidak boleh. Yesus boleh nggak dibunuh? Tidak. Yesus kan mereka kan tidak membunuhnya, diserahkan. Tidak. Dia tidak selayaknya Yesus. Tidak selayaknya Yesus dibunuh. Pusing dia. Bukan, Pak.
Memang benar Yesus seperti itu, boleh Pak. nggak dibunuh? Yesus boleh nggak dibunuh? Ya kan dia dibunuh oleh orang Romawi, Pak. Bukan Dan masalah itu juga dibunuh oleh para siapa. imam-imam. Saya tanya, boleh nggak Yesus dibunuh? Sebenarnya tidak boleh sih. Sebenarnya tidak boleh. Terima Tapi kasih. siapa yang membunuhnya, Pak? Siapa yang membunuhnya? Sekarang kalau tidak Sudah boleh terjadi, dibunuh, sudah terjadi. kalau Yesus tidak boleh dibunuh, lalu kemudian ada yang membunuh Yesus, itu dosa atau penebus dosa? Wah, ini apa sih pertanyaannya aneh nih? Menjurus kemana, Pak? Enggak, benar-benar bukan. Perbuatannya Ini kan sudah memang kejadian perbuatan terjadi. Perbuatan dosa dan sudah Iya, terjadi, Pak. sekarang saya katakan kepada saudara, kalau Tuhannya tidak menginginkan Yesus itu dibunuh, lalu bagaimana mungkin pembunuhan itu menjadi karya keselamatan? Gimana mungkin? Tidak menginginkan, tapi memang sudah tugasnya, Pak. Sudah tugas yang diterima oleh Yesus sendiri, Pak. Loh, tugas dari mana? Itu klaimnya Yesus ada di Alkitab kok. Di mana klaimnya bahwa dia? Bentar ya. Bentar Di ya, mana aku buka klaimnya itu? ayatnya. Ya, silakan. Iya. Iya. Buku Tatang Sutarman halaman 10. Bukan. Bukan ya. Nah, ini Yohanes pasal 10 ayat 17. Nah ini, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikan dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Itu Oke, baik. Jadi ketika kemudian Yesus tidak mengalami pencabutan nyawa, terangkat langsung ke langit tanpa melalui proses kematian, sama seperti Elia kemudian, apakah itu tidak masuk kategori itu? Aku memberikan masuk, nyawaku. Nggak masuk? Tidak masuk. Iya, Tidak itu masuk. berarti sudah mengingkari nasnya Berarti sendiri. dia harus dibunuh. Berarti dia harus Iya, dia dibunuh. harus dibunuh. Benar. Dia Dia benar. harus dibunuh. nyawa. Kalau begitu, Baiklah. Oke, kalau begitu iblis yang merasuki Yudas ini pahlawan atau bukan? Bapak jangan tanya ke situ. Jadi saya jelaskan dia ini. harus dibunuh. Dengar Katanya Pak. dia harus dibunuh. Enggak, Pak. Dengar dulu. Dalam Matius Gimana nih? 16 pemberitahuan saya bacakan Matius 16 pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti dia. Oke. Matius 16 ayat 21. Kita udah tamat Sejak waktu udah tamat itu pelajaran ya, sekolah minggu udah tamat. Sekarang permasalahannya, kalau itu sudah direncanakan, berarti iblis beserta Yudas ini pahlawan. 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 Ya Mereka enggak, kalau di sini enggak ada ukuran pahlawan atau tidak. Kalau pahlawannya tetap Yesus toh. Kalau pahlawannya tetap Yesus toh. Loh, gimana dia bisa dikatakan penyelamat kalau dia tidak dibunuh? Bagaimana dia bisa dibunuh kalau tidak dikhianati? Bagaimana bisa dikhianati kalau iblis tidak memegang tugas sebagai oknum yang merasuki Yudas? Jadi iblis yang merasuki Yudas dan juga Yudas beserta tentara Romawi dan mahkamah agama, imam-imam, semua mereka adalah pahlawan tanpa jasa. Bukan, ya enggak, bukan pahlawan juga, Bang. Maksudnya gini loh, dalam karya keselamatan memang banyak oknumnya, banyak pihaknya, baik Romawi, Yahudi, pengikut Kristus, ya kan, termasuk orang-orang yang dianggap di luar domba. Ya, termasuk tokoh utamanya Yesus. Kalau bicara soal pahlawan, ya berarti pahlawannya Yesus. Iblis Itu dong. tokoh utamanya. Bukan Yesus. Yesus itu korban dari pahlawan. Pahlawannya itu iblis. Ingat, Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Berarti termasuk Yesus. Satu di antaramu adalah iblis. Berarti Yesus juga memilih iblis. Oke? Kemudian kita lihat di dalam Matius 26 nomor 59. Imam-imam kepala, mahkamah-mahkamah agama melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Orang yang melakukan kesaksian palsu berarti dia planos, pembohong, penipu, penyesat. Nah, mereka menjadi pembohong karena dirasuki setan tentunya. Oleh karena itulah lagi-lagi
Yang masuk ke dalam mahkamah agama dan imam kepala itu adalah iblis. Yang masuk ke dalam Yudas juga iblis. Upah dari kerja mereka menjadikan Yesus disalibkan di tiang salib. Upah dari penyaliban Yesus mati. Upah Yesus menjadi mayat. Baca Roma 14 nomor 9. Dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Baik. Kalau gitu kita ambil. Iblis Pak, dengar dulu, adalah dengar. pahlawan bagi orang Kristen. Tanpa tanda Baik, jasa. nah, Pak. Jangan gitu. Kita jangan begitu, Pak. Baiklah kita ambil kisah, Pak. Kisah Yusuf. Bapak tahu Yusuf dijual sama saudara-saudaranya ke Mesir? Ya. Apakah saudara-saudaranya Tahu. jahat? Oh ya, apakah saudara-saudaranya jahat? Jahat, pasti jahat. Oke, pasti jahat ya. Pasti jahat. Yes. Tapi apa jawaban Yusuf pada akhirnya? Kita baca dalam Kejadian 50 ayat 20 dikatakan begini. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang telah terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Begitulah jawabannya, Pak. Baik. Kira-kira ya. Baik. Sekarang begini, Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi Tuhan. Di antaranya membunuh orang yang tidak bersalah. 1. Keluaran 27 nomor 3. Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Itu perintah. Oke? Nah, aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Sekarang orang yang bersalah dibenarkan. Kenapa? Karena salahnya sudah dilimpahkan kepada orang yang benar, yaitu Yesus. Sekarang permasalahannya adakah dalil di dalam kitab saudara atau kitabnya orang Yahudi yang mengatakan bunuhlah orang yang bersalah untuk menyelamatkan, bunuhlah orang yang benar untuk menyelamatkan orang yang bersalah? Adakah? Adakah dalilnya seperti itu? Tunjukkan kepada saya. Tetot. Jangan cuma baik. Saya butuh dalil. Silakan. Seperti pernyataan saya tadi tentang jawaban Yusuf kepada saudara-saudaranya, kita bisa baca dalam Matius. Dengar. Tunggu. Saya baca dalam Matius 16:21, Matius 21:42, Markus 12 ayat 11. Satu aja. Hal ini terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Terjadi dari pihak Tuhan suatu perbuatan ajaib untuk kita, seperti yang tadi. Engkau boleh mereka-rekakan sesuatu yang jahat kepadaku, tetapi Tuhan mereka-rekakan sesuatu yang baik. Seperti itu dalam penyaliban Yesus. Orang boleh mereka-rekakan sesuatu yang jahat terhadap Yesus, berarti Tuhan melanggar perintahnya sendiri. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Berarti Tuhan yang merancang ini semua, gitu. Kalau Tuhan yang merancang, maka tolong benarkan perkataan saya. Setan adalah pahlawan bagi Kristen. Tanpa tanda jasa. Karena setan sudah dirancang oleh Tuhannya Kristen untuk melakukan pembunuhan kepada orang yang benar. Ini agama apa ini yang kayak gini nih? Agama apa ini yang kayak begini? Tuhan merancang pembunuhan kepada orang yang benar. Sementara Tuhan sendiri mengatakan jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Bahkan di Amsal 21 nomor 18. Amsal, iya betul. Di situ jelas sekali dikatakan bahwa orang yang fasik akan menggantikan orang yang benar. Orang yang pengkhianat akan menggantikan orang yang jujur. Mana yang benar? Ternyata orang yang jujur akan menggantikan orang yang fasik. Gitu maksudnya. Berarti dalil yang tadi salah. Amsal 11 juga salah. Amsal 21 juga salah. Kalau Tuhan mengatakan pengkhianat akan menjadi tebusan bagi orang yang benar. Orang fasik akan menjadi apa itu? Orang fasik akan menjadi pengganti orang yang benar. Tebusan. Tapi di Kristen terbalik. Di Kristen terbalik. Orang yang jujur akan menjadi tebusan bagi orang yang fasik. Orang yang benar akan menjadi pengganti bagi pengkhianat. Berarti Kristen ini menyalahi kaidah firman Tuhan. Saya jawab. Silakan. Saya tanya. Silakan.
Apakah Yesus orang biasa atau dia Yesus Allah orang sendiri? benar. Yesus orang benar. Yesus Apakah orang dia benar. Allah sendiri? Yesus orang Makanya Yesus Allah manusia. mengirim anaknya Yesus sendiri manusia. untuk menebus Yesus dosa manusia. Yesus Maaf, manusia. sini Yesus sudah manusia. terjawab. Yesus Segala manusia. sesuatu Allah Yesus tidak pernah manusia. ingkar terhadap janjinya. Oke. Dia Ketika memberikan Tuhan dirinya sendiri mengatakan orang fasik, mati untuk kita. Yaitu untuk dia kita bukan itu orang, Pak. Ilmu dari mana itu? Dia bukan ilmu orang. dari mana? Ilmu dari mana Tidak, Anda Pak. dapatkan? Ilmu dari mana itu? Dia bukan Yesus orang mati berarti, untuk kita. Pak. Lalu Berarti apa dia dia? bukan orang. Berarti Yesus Dia apa kalau bukan berarti- orang? Dia Tuhan, Pak. Oh, Ya. berarti Anda gila. Berarti pernyataan Anda nggak bisa, Pak. Berarti Anda gila. Jangan bilang gitu. Anda gila. Bang Zuma. Berarti Anda pengikut setan. Berarti Anda gila. Di dalam kitab saudara 2 Yohanes 1 nomor 7, penyesat itu, setan itu, orang gila itu adalah mereka yang tidak beriman, tidak percaya Yesus itu sebagai manusia. Anda mengatakan Yesus bukan manusia, Yesus adalah ilah, Yesus adalah Allah, berarti Anda adalah antikristus. Anda penyesat, Anda planos, Anda adalah iblis. Mukai mana lagi? Saya harus berkata apa lagi? Anda sudah mengaku Yesus bukan manusia. Enggak, dalil apapun Anda akan tentang. Saya sudah memberikan dalil. Dan Dalil berujung apa kepada... yang dengarkan. Dalil apa yang Anda ingin sajikan bahwa Yesus itu bukan manusia? Dalil mana? Coba. Kecuali bisikan setan yang ada dalam diri Anda. Tolong tunjukkan dalil dalam kitab saudara Yesus bukan Pak, manusia. Tunjukkan. Baiklah, itu kan menyatakan bahwa Yesus bukan orang biasa. Ya, bukan Ya orang sudah biasa. selesai, berarti Kalau bukan orang Yesus biasa. bukan orang biasa, apakah dia bukan orang? Di dalam Amsal dikatakan adalah orang. Dan dia adalah berkata, Tuhan yang datang Lalu, dari kalau Amsal atas, mengatakan dari orang. Bapa, datang ke dunia, nuzul. Jika dia orang biasa, dia akan dilahirkan oleh Tapi tidak laki-laki bicara dan salah, perempuan, Pak. Ya. Ya. Gepeng. Gimpel. Amsal 21:18, karena Tuhan Elohim menjaga orang yang jujur, kejahatan yang direncanakan orang yang jahat pada orang jujur justru menimpa dirinya sendiri. Bahkan kalau Anda lihat di di data terjemahan yang lain, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar, pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Sekarang coba Anda tunjukkan kepada saya kebenaran akal Anda, kesehatan yang Anda punya nih, logika. Yesus Memang beda, Bang. Yesus itu pengkhianat atau jujur? Jawab. Dia tidak bercela. Nah, Tidak berarti dia bercela. orang jujur. Dikatakan kudus. Ya, Berarti dia dikatakan orang kudus. jujur. Nah, Tuhan mengatakan orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Ayo. Iya, kalau untuk Yesus ini karena dia datang dari pihak Tuhan sendiri, dari pihak Allah sendiri. Berarti yang Dikatakan menggantikan sebagai Yesus di atas tiang salib pengkhianat atau orang jujur? bukan menggantikan Yesus, tidak ada yang menggantikan Yesus, Bang. Lah, ini Kalau di pengkhianat kalau di- sebagai ganti orang yang jujur. Sekarang pertanyaan saya, yang mana yang berkhianat? Yudas atau Yesus? Oh, tidak ada. Itu berlaku untuk dari pihak untuk manusianya, untuk umat. Kalau Yesus ini datang dari pihak Tuhan, seperti peristiwa Abraham mengorbankan Pengkhianat sebagai suruh ganti orang jujur. menyembelih Ishak, dari pihak Tuhan mengganti dengan seekor domba, begitu. Loh, sekarang coba tunjukkan dalilnya di mana Tuhan mengatakan bahwa berkurban menggunakan darah manusia, itu di mana tertulis? Loh, tidak ada. Tidak ada. Tetapi Perintahnya adalah darah binatang. darah binatang. Yesus Iya, binatang atau tetapi- manusia? Pak, Yesus dikatakan manusia. bukan, dengar Pak. Manusia. Kok ngerintih bang? Pak seperti dalam Matius 6, Pak. Seperti dalam Matius 16:21, Matius 21:42 dan Markus 12:11 dikatakan hal ini terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan Ya, ajaib di mata oke. kita. Itu sudah pasti, Pak. Oke. Sudah fix. Mau Kalau butuh dalil apa lagi, Pak? Kalau sekarang mana tunjukkan Saya bingung, dalilnya? Pak. Saya nggak ngerti. Coba tunjukkan dalilnya. Tuhan menginginkan korban dari darah manusia. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Bukan, Pak. Di sini sudah dikatakan Loh. Tuhan yang menyediakan semua, seperti dalam korban Abraham terhadap anaknya. Tuhan telah menyediakan
korban yang lain untuk keselamatan. Semua Oke, ini baik. adalah dari pihak Tuhan. Sekarang Jangan seperti tunjukkan itu, Pak. dalilnya Tuhan menginginkan penebusan dosa dengan menggunakan darah anak manusia. Mana dalilnya? Yeremia 1 nomor 2, perintahnya penghapusan dosa dengan darah hewan. Dengan darah manusia mana? Mana dalilnya? Tetot. Mana? Dia yang dilambangkan sebagai darah domba yang tidak Buah. makanya Dalil Yohanes anak manusia. Pak, Penghinaan. Pak, Anak manusia Yesus sudah Anda jadikan sebagai tumbal, sekarang Anda mengatakan lagi dia anak binatang gitu. Penghinaan apa lagi nih yang akan Anda tuduhkan ke Yesus nih? Lalu apa? Bukan. Lalu? Bapak kan melihat Yohanes Pembaptis berkata seperti apa? Iya, Yohanes 1 nomor 29. Oke, lihatlah anak domba Ya, manusia. apa yang dikatakan? Oke, anak domba manusia kan? Anak Iya, domba kan? iya. Yang menghapus dosa manusia kan, yang Iya, menghapuskan. Oke, sekarang Ya pertanyaan dia saya. itulah. Semua Sekarang itu sudah tergenapi, Sekarang Pak. pertanyaan saya, apakah Yesus ini anak domba atau anak manusia? Bapak pertanyaannya aneh-aneh. Baca kitab suci dari awal sampai akhir, maka Kitab Bapak yang dianggap suci, jangan katakan kitab suci. Kitab yang dianggap suci. Beda. Kitab yang Aduh, dianggap suci jangan dengan begitu, kitab suci Pak. itu berbeda. Loh, Maju kena, mundur kena. Yohanes Enggak, 21 nomor 24 nomor 25 yang menulis kitab Anda ini bukan murid Yesus. Baca. Jadi kitab yang Anda yang Anda katakan kitab suci, itu yang benar adalah kitab yang dianggap suci. Kalau yang dikatakan kitab suci itu murni dari Tuhan. Ini kan perkataan Yohanes. Pengarang Yohanes. Lihatlah. Nah, di mana Yesus mengaku anak domba? Di mana? Akulah anak domba. Mana? Di mana Yesus mengaku itu? Yesus mengaku anak manusia. Yesus tidak pernah mengaku sebagai anak binatang. Di mana Yesus mengaku anak domba? Pengarang Yohanes yang bukan murid Yesus lah yang mengatakan itu. Begitu juga Markus yang menulis di Pulau Patmos. Wahyu 5 nomor 6. Dikatakan Yesus sebagai anak domba. Yesus pernah tidak menganggap dirinya sebagai anak domba? Enggak pernah. Yesus mengaku gembala. Kalau gembala, apakah domba? Tidak. Yesus mengaku anak manusia, bukan anak domba. Hanya Kristen yang mengatakan Yesus itu anak binatang. Dengan membungkus domba. Sementara Tuhan di dalam pengajaran kepada para nabi, Yeremia 1 nomor 2, apabila Bani Israel ingin hendak mempersembahkan hewan kurban kepada Tuhan, perintahkan kepada mereka untuk memberikan kurbannya dari hewan ternak, sapi, lembu, domba, kambing. Tidak ada itu anak manusia, nggak ada. Bahkan Tuhan murka kepada orang yang mempersembahkan. Tolong dengarkan dulu. Ya, lalu bagaimana Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah. Begitu dia melihat Yesus lewat, dia berkata, coba saya tanyakan, gimana? Apa dari mana situ, Pak? Coba. Oke. Yohanes yang Anda bawa itu bukan murid Yesus. Ku bilang. Yohanes 21 nomor 24 nomor 25 bukti akurat penulis buku Yohanes bukan Yohanes murid Yesus. Oke? Oke? Pak, tapi dia bisa berkata itu anak domba Allah. Ya. Kan Loh, saya juga bisa berkata yang demikian. menulis Saya juga bukan, bisa Pak, berkata kecuali kalau dia demikian. yang menulis Yohanes, Pak. Injil Wahyu itu, kecuali Yohanes yang itu yang dia tulis. Kan nggak sinkron, Pak. Karena dia orang yang berbeda bisa menceritakan tentang domba juga yang sama terhadap Yesus. Harusnya Bapak mengerti lah, tolong. Song. Loh, Mudah-mudahan gimana ceritanya Anda meminta saya mengerti? Anda lah yang harus mengerti. Yesus tidak pernah mengaku sebagai anak domba. Yesus mengaku sebagai anak manusia. Maria tidak melahirkan domba. Maria tidak melahirkan hewan. Maria melahirkan anak manusia. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Kok digerek? Kok disembeli? Kok disate? Gimana sih saudara ini? Tuhan mengasihi Yesus. Begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, maka dia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Jadi tidak mungkin menjadi tumbal. Yang menumbalkan manusia hanya Dewa Molok,
Bukan bang. Memang dalam pandangan Kristen seperti itu, dan itu Jadi selaras otaknya dengan di Sisong ini setelah diterapi Bang Juma yang kemarin geser kembali ke posisinya. Mudah-mudahan ya Song ya. memang sesuai dengan klaimnya Yesus sendiri ya. Misalnya nih, di dalam peristiwa sebelum penangkapan, Yesus kan melakukan perjamuan nih, dan itu sebagai gambaran tentang penggenapan bahwa dirinya sebagai Cerita Matius lagi nih. darah Kena perjanjian lagi. baru, Bang. Kena lagi. Dikatakan di situ begini ya. Waktu Yesus Inilah mengadakan darahku. perjamuan, sebab Inilah inilah dagingku. darahku, ya, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ya. Ya memang begitu peristiwanya. Darah Jadi yang sebelum- dimaksud Yesus di situ darah beneran. darahnya Anggur. memang yang diangkat anggur secara sendiri. Nah, terus Tetapi- kenapa Kristen menggantikannya dengan darah manusia? Kan cuma Loh, anggur. kita tidak menggantikan darah manusia. Ini secara simbolis dilakukan oleh Yesus, mengambil sebuah cawan berisi anggur. Tetapi terus? dalam pernyataan Yesus mengatakan, minumlah kamu semua dari cawan ini, Nah, sebab inilah apa yang diminum? darahku. Darah beneran atau anggur? Anggur kolesong. Yang diminum anggur. Apa? Anggur. Iya, Nah, terus tetapi kenapa secara Kristen harus memahaminya harus mati di atas tiang salib? itu Kenapa karena harus banyak. darah beneran? Begini, Alkitab menerangkan banyak sekali klaim Yesus tentang peristiwa yang harus dialami, yaitu menyerahkan nyawa dan bangkit. Itu secara Alkitab seperti Tapi itu, itu bohong, Bang. Bang. Sebentar, kenapa jenengan bisa mengatakan itu bohong? Dari mana Oke, dasarnya? baik. Yesus berkata di dalam Lukas 24 nomor 44, 45, 46 ada tertulis di dalam kitab Taurat tentang aku, bahwa Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Sampai gigi abang gondrong sampai tanah, Anda tidak akan menemukan data di Taurat ada tertulis seperti itu. Bohong. Oke, Nah, coba tunjukkan di dalam Taurat ada kayak gitu mana? bukan seperti itu. Kita mengklarifikasi klaimnya Yesus di dalam perjanjian baru mengenai pernyataan-pernyataan sebelum peristiwa dia disalib. Perjanjian baru itu tidak bisa dipercaya. Kenapa? Karena itu tidak dituliskan pada saat Yesus ada. Dan itu dituliskan oleh orang-orang yang tidak jelas. Sekarang kita ambil aja pengakuannya. Ya, nggak bisa gitu dong, Bang. Lukas 24. Dengarkan dulu. Lukas 24 mengatakan ada tertulis tentang aku di kitab Taurat bahwa aku akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Coba carikan saya di Taurat mana tertulis itu. Ada enggak? Kalau tidak ada berarti itu semuanya bohong. Nggak bisa gitu. Kita percaya dengan apa yang diklaimkan Yesus yang ditulis oleh kitab suci. Yesus Klaim-klaimnya mengklaim, Yesus kita Yesus mengklaim Iya. ada tertulis tentang Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga di dalam kitab Taurat. Mana? Tunjukkan di Taurat. Ada. Ada. ya itu klaimnya Yesus kita percaya. Ada enggak di Taurat? Ya seharusnya ada. Tapi faktanya Ya saya nggak tahu. Kita percaya apa yang di sini. ya udahlah, Tadi Bang. kan kita sudah kasih, ya kita Udahlah, sudah udahlah. kasih bahwa Kita rehat aja, Yohanes. rehat. Tapi- Udah jam 3 lewat. Tapi jam satu 4 lagi, di satu lagi. tempatku ini. Udah jam 4 sana mau subuh Bang Juma istirahat. Iya. Ya udah. Sorry. Gila. Enggak apa-apa, Iya, Bang. iya. Lanjut Bang Song lanjut aja, Bang. Berjuang terus, Bang. Mudah-mudahan setelah diterapi juga oleh capek. Bang Juma. Sebentar dulu Song. Mudah-mudahan setelah diterapi Bang Juma, otakmu yang geser itu kembali semula ya Song. Aduh, kagak geser lah Bang, jahat banget masalah aku geser. Enggak geser katanya. Rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat sekalian, saya minta maaf Iya. ada kata-kata yang kurang Iya, berkenan. iya. Oke, pada Bang. intinya Bang Juma, kita ya. memberikan Iya edukasi benar-benar. ya. Siap. Saudara Song, Makasih Bang banyak Ade, loh ya. Sama-sama kita Bang belajar Juma, ya. ya. Kepada Tuhan Laskar berkati Api, semua ya. teman-teman, siap. Teman-teman yang ada di channel Sugi Play Mabas, terima kasih kebersamaan saudara semua. Channel di Slash, Alif channel dan Star dan juga teman-teman yang lainnya yang menyaksikan dialog kita. Mudah-mudahan ini bisa Wanabi dijadikan juga pelajaran Bang Juma. Wanabi juga. Nabi
silakan. Arasid juga, Arasid Saya juga. tutup dulu ya. Terima kasih ya. Besok kita lanjut lagi ya. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku.